Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Aisfiani Aulia. Jadi di sini saya akan membahas tentang artikel yang saya buat, yaitu tentang podcast edukasi sebagai inovasi media pembelajaran di dalam smart learning. Selanjutnya, yang akan dibahas itu tentunya saya akan memperkenalkan diri dulu tentunya. Yang kedua akan membahas tentang abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode, yang kelima hasil pembahasan, lalu yang terakhir simpulan dan saran. Perkenalan nih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Sipa Aisfiani Aulia dengan NIM 206.368. Saya dari Prodi PGSD kelas 2D dan ya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang abstrak dari artikel ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberitahu keefektifan media belajar podcast sebagai inovasi para guru dan menjadikan sebagai smart learning. Banyak smart learning yang berkembang di Indonesia, namun dalam podcast sendiri masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa podcast ini bisa menjadi inovasi dalam smart learning, terutama di era pandemik seperti sekarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek yang dituju yaitu guru, siswa SD, siswa SMP, terutama siswa SMA, juga para mahasiswa yang akan menjadi guru di masa depan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa podcast edukasi ini bisa menjadi efektif karena ternyata podcast ini sangat digemari oleh para siswa milenial saat ini. Menurut mereka, podcast ini sangat efektif karena bisa didengarkan dalam kondisi apapun. Walau terdapat banyak kekurangan, seperti tidak bisa bertatap langsung dengan sang pengajar, namun itu bukan jadi penghalang bagi podcast ini. Dengan begitu, podcast edukasi ini bisa menjadi satu inovasi baru di dunia pendidikan dalam bidang smart learning. Lalu yang kedua, membahas tentang pendahuluan. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini semakin memegang peranan penting dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dalam bidang pendidikan. Teknologi ini sangat dimanfaatkan dengan sangat baik tentunya untuk keberlangsungan pembelajaran, terutama saat menghadapi era pandemi seperti sekarang ini. Dibutuhkan solusi menarik agar siswa lebih semangat untuk belajar, terutama banyak jenis smart learning yang dapat digunakan siswa di era perkembangan teknologi ini. Contohnya dalam perkembangan teknologi ini di bidang pendidikan terdapat banyak inovasi dalam pengembangannya. Salah satunya yaitu inovasi media pembelajaran yang paling banyak dikembangkan yaitu video pembelajaran. Namun terdapat pula salah satu media pembelajaran yang disenangi dan banyak dikembangkan khususnya untuk generasi milenial yaitu podcast. Media podcast adalah media paling efisien dan praktis karena tidak terikat dengan jarak dan waktu. Podcast ini memungkinkan siswa untuk mendengarkan materi secara berulang sehingga dengan ini dapat lebih efektif dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Didukung juga dengan kekhasan para guru dalam hal suara dan cara mengajar, podcast ini dapat membuat siswa merasa lebih dekat dan nyaman dalam mendengarkan materi yang diberikan guru seperti halnya pembelajaran tatap muka. Podcast ini sangat membantu generasi milenial, terutama siswa dalam memahami pembelajaran. Walau hanya mendengarkan audio saja, podcast ini banyak digunakan dalam bidang pendidikan karena keefektivitasannya sebagai media belajar untuk generasi milenial, terutama orang dewasa. Biasanya, podcast ini dibagikan melalui media massa seperti YouTube atau Spotify. Banyak kita ketahui bahwa sesungguhnya motivasi belajar itu sangat berkaitan dengan minat. Iya, karena belajar para siswa itu sangat didukung oleh minat belajar. Dan minat belajar itu merupakan gerbang pembuka siswa, terutama siswa SMA yang akan memasuki jenjang perkuliahan. Apalagi di saat era pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh itu sangat tidak akan pernah terpisah dengan yang namanya teknologi tentunya. Jika berbicara tentang minat, maka tidak akan jauh dari motivasi, karena minat ini sangat berhubungan erat dengan motivasi
dalam belajar. Motivasi ini merupakan salah satu faktor yang penting agar mendorong siswa memiliki semangat dalam belajar. Motivasi ini muncul dari dalam diri seorang siswa itu sendiri atau dari lingkungannya seperti keluarga dan sekolah. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi akan serius dan tertarik dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, suatu pembelajaran perlu adanya inovasi yang sesuai dengan minat siswa di era milenial ini. Dan podcast ini menjadi salah satu pilihan bagi pendidik dalam memilih inovasi di dalam smart learning, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Dan selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif studi pustaka atau metode penelitian yang dilakukan dalam metode yang digunakan dalam pengumpulan inovasi dan juga data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, dan juga referensi yang didapat. Dan hasil dari metode ini mendapatkan jawaban dan alasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Lalu selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian melalui beberapa literatur, didapatkan bahwa pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang sengaja dilakukan oleh pendidik untuk membuat anak yang dididik menjadi lebih baik, berperilaku baik, dan soleh juga menunjukkan kedewasaannya. Kualitas pendidik itu ditentukan dari tingkat sekolah dasar. Proses pembelajaran itu membutuhkan minat di dalamnya agar mendapat minat siswa dapat semangat dalam mencapai tujuan yang siswa diinginkan. Ini semua memberikan penjelasan bahwa jika siswa memiliki minat belajar dalam dirinya, maka semua kegiatan dan cita-citanya akan tercapai. Berbanding terbalik, jika siswa tidak memiliki minat belajar, maka siswa itu tidak akan mencapai keinginan dan cita-cita yang diinginkan. Minat ini sangat dibutuhkan di dalam pembelajaran agar siswa itu mempunyai ketertarikan atau kemauan terhadap materi yang disampaikan. Lalu di dalam pendidikan itu terdapat smart learning tentunya, yang merupakan suatu sistem e-learning yang dapat memudahkan guru dalam aktivitas mengajar di sekolah, yang menggunakan alat komputer lalu tersambung ke internet. Smart learning ini materinya akan disampaikan dalam banyak bentuk, tetapi dalam waktu yang juga terbatas, karena smart learning ini mengandalkan soal keefektifitasan waktu, namun dapat dilakukan di mana saja karena tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nah, dalam smart learning itu kan ada yang namanya podcast tadi. Dan podcast ini biasanya terdapat di YouTube atau Spotify. Nah, dalam Spotify ini, sebagai inovasi smart learning, termasuk kepada media audio visual yang menurut Munadi, media audio visual dapat diartikan sebagai media yang melibatkan indera pendengaran, penglihatan, sekaligus dalam satu proses. Lalu media audio pembelajaran itu merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara. Untuk podcast sendiri, materi yang dapat dibawakan sangat beragam. Untuk edukasi sendiri, materi yang dibawakan bisa seperti materi sejarah, materi sosiologi, biologi, dan masih banyak lagi. Keberadaan podcast ini memang sangat dekat dengan para kaum milenial dan dilansir di Medcom ID, Indonesia ini memiliki pendengar podcast terbanyak di Asia Tenggara. Podcast ini sendiri merupakan media yang dapat menembus ruang dan waktu karena dapat mendengarkan podcast siaran ini dari belahan dunia manapun melalui internet. Jadi, untuk konsep podcast sendiri adalah sederhana, yaitu membolehkan pendengar untuk mendengarkan apa yang mereka inginkan, kapan mereka mau, dan dimanapun mereka mau. Bagi siswa SMA, podcast ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang universitas idamannya. Dan informasi itu didapatkan dari para kakak kelas yang menceritakan pengalamannya melalui podcast tersebut.
Namun, dari podcast ini akan lebih ditangkap oleh siswa jika diadakan yang adanya diskusi setelah mendengarkan podcast tersebut. Bukan hanya akan menambah pengetahuan, tapi akan memberikan efek tidak mudah lupa pada siswa. Lalu, selain bermanfaat untuk siswa, melalui diskusi setelah mendengarkan podcast ini akan memudahkan guru atau yang memberikan informasi mengetahui setiap kemampuan siswa dan guru dapat mengevaluasi diri sendiri yang lebih mengembangkan metode pembelajaran agar lebih baik dan ditangkap oleh siswa. Selain dari pembelajaran di atas, selain pemaparan di atas, terdapat manfaat lain dari penggunaan podcast sebagai media smart learning, yaitu satu, dapat melatih simulasi otak siswa, yang kedua, untuk anak dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca, lalu yang ketiga, untuk para podcaster, mungkin terutama mahasiswa yang memilih jadi podcaster dapat membangun kredibilitas dan mendapatkan uang saku tambahan dari podcast. Lalu yang keempat, dapat melatih imajinasi siswa. Yang kelima, melatih siswa agar menjadi pendengar yang baik. Lalu yang terakhir, dapat pula meningkatkan hubungan antara pelajar dan pembelajar. Maksudnya hubungan antara pengajar dan pembelajar. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yaitu simpulan. Di simpulan ini, perkembangan teknologi semakin pesat, terdapat banyak sekali inovasi baru dalam pembelajaran seperti contohnya podcast tadi. Saat ini kaum milenial yang merupakan siswa banyak mengandungi jenis podcast edukasi karena praktis dan lebih menyenangkan. Podcast merupakan media smart learning yang dapat menjadi media pengajaran yang baru bagi para pembelajar. Untuk generasi muda agar melakukan pengajaran dengan cara yang baru dan dapat membuat siswa semangat dalam belajar. Karena dengan pengajaran mengikuti lingkungan dan minat siswa, siswa akan merasa lebih dekat dengan guru dan itu dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar dan dapat melanjutkan sekolahnya. Selain dapat didengarkan dimanapun kapanpun, podcast juga dapat didengarkan berulang-ulang. Dengan adanya podcast edukasi ini dapat menumbuhkan motivasi belajar anak dan masih banyak manfaat lain dari melakukan podcast edukasi ini. Contohnya melatih stimulasi otak siswa. Nah, saran yang saya berikan yaitu yang pertama, pengembangan podcast dengan mengembangkan konten-kontennya. Lalu yang kedua, pencarian variabel yang lebih luas mengenai podcast ini sendiri. Nah, sekian yang saya paparkan. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.